Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, kelas 31 di bawah bimbingan Bapak Ilmenzek MPD. Saya Hermansyah SPD. Saya Isdarti SE. Saya Nia Adhamiwara SSN. Akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam Bu Nia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Bu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan sejawat. Apa benar Bu? Betul Bu Nia. Hari ini saya sudah menjadwalkan untuk melaksanakan coaching dengan Pak Hermansyah jam 9 nanti Bu. Ya, baiklah. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Wah, dengan senang hati Bu Nia. Hal ini bisa membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya. Ya, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk proses coaching ini. Siap Bu. Bagaimana Bu? Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, begitu ya Bu. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh ya, siap Bu. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Di antaranya mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan membantu untuk mengamati prosesnya. Iya Bu, agar kemampuan coaching saya ini semakin meningkat. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching nanti itu adalah mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu. Nah, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada dua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Bu Nia. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Saya ingin mengidentifikasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi dengan menggali potensinya sendiri Bu. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan kegiatan coachingnya. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak Hermansyah. Apa kabarnya Pak Hermansyah? Alhamdulillah sehat Bu, tapi lagi ada masalah sedikit nih Bu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan pertemuan kita ini Pak Hermansyah? Nah, saya itu kebetulan saya dapat bulan kemarin kan dapat jadi pembimbing untuk lomba FL2SN Bu. Nah, dan ternyata saya gagal nih Bu dalam membimbing siswa tersebut. Nah, saya juga jadi malu nih dengan sekolah karena sebelumnya ini mereka itu siswa kita tuh dapat juara 1 terus Bu. Nah, pas dengan saya malah prestasinya menurun. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini? Nah, saya ingin untuk kedepannya saya bisa mengembalikan ini Bu, mengembalikan prestasi dari siswa SMK 4 seperti sebelumnya atau malah lebih dari sebelumnya Bu, seperti itu. Ya.
Jadi bagaimana situasi saat ini tentang masalah Bapak Herman Sahalami ini? Oke, situasinya sepertinya siswa kurang termotivasi kayak untuk yang siswa yang tahun ini, siswa itu kurang termotivasi Bu untuk ikut lomba FL2SN seperti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti itu Bu. Nah, Bapak bilang tadi siswa kurang termotivasi. Iya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Nah, yang ingin saya lakukan dari untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti lomba tersebut, yang pertama itu saya berusaha untuk mencari referensi dulu Bu, dan ingin saya sampaikan dengan siswa. Misalnya apabila sudah ditentukan siswa yang terpilih nanti, maka siswa itu akan saya panggil dulu untuk memberikan suatu motivasi dengan cara memberikan referensi-referensi yang misalnya video contoh video. Kebetulan saya ikut lomba film pendek Bu, jadi contoh-contoh video itu kan saya tampilkan dan bagaimana proses kerjanya seperti itu Bu. Kira-kira apa kekuatan yang Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, kebetulan saya punya bakat di dalam edit video Bu. Jadi itu malah merupakan salah satu kekuatan saya juga Bu di dalam membentuk siswa nantinya, biar mereka lebih kalau seandainya ada permasalahannya nanti, biar mereka bisa lebih lebih bisa membantu. Saya bisa membantu. Nah, sebelum ini Bu, untuk siswa yang ikut lomba kemarin itu, mereka kurang konsultasi dengan saya Bu. Jadi mungkin itu salah satu faktornya Bu. Jadi kurang konsultasi juga. Yang pertama motivasinya, setelah itu kurang konsultasinya juga Bu. Iya, komunikasinya kurang. Jadi mungkin salah satu itu Bu. Jadi saya harus lebih menonjolkan kekuatan saya lagi di dalam untuk memotivasi dalam kekuatan saya di dalam bidang edit video nanti, syuting video. Jadi akan saya lebih lagi Bu kepada siswa yang terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Berarti karena kurangnya motivasi dan komunikasi antar siswa dengan Bapak ya Pak ya. Saya rasa seperti Jadi, itu Bu. Apa kira-kira ide yang ingin Bapak kembangkan tentang permasalahan ini Pak? Nah, adapun ide rencana yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama selalu memberikan referensi terbaru yang terupdate ya dari lomba-lomba. Jadi tidak hanya satu lomba saja, jadi semua lomba dalam bidang apapun itu, baik dari SMK, STEM dan sebagainya. Jadi yang pertama itu saya memacu motivasi siswa dulu dengan cara selalu memberikan bimbingan gitu, selalu memberikan masukan, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan hal-hal terbaru yang bermasalah dengan perlombaan gitu Bu, biar siswa itu bisa semangat nih Bu, bisa mengembalikan nama baik sekolah SMK Negeri 4 lagi ke depannya, seperti itu Bu. Nah, bagus sekali ya ide Pak Hermansyah itu ya. Kira-kira apa prioritas utama dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Nah, yang pertama itu tentunya saya akan menyiapkan sarana dan prasarananya Ibu ya, sebab itu penting saya rasa. Jadi dalam ingin seperti saya bilang tadi menayangkan contoh-contoh, tentu saja saya butuhkan proyektor yang bagus, terus wireless, pokoknya sarana untuk mengambil videonya tentu saja kamera yang bagus seperti itu Bu. Jadi yang pertama kesiapan sarana dan prasarana, terus kesiapan siswanya juga kita memang harus pilih yang nanti yang memang benar kompeten, yang benar-benar ingin ikut lomba Bu. Terus yang kedua kesiapan dari saya sendiri dulu Bu, ini kedepannya biar semuanya berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Menurut Bapak berapa lama, bagaimana jangka waktu yang Bapak perlukan itu untuk melaksanakan ide tersebut?
kalau seandainya perlombaan, biasanya kita dikasih waktu 1 bulan untuk prepare ini Bu. Jadi untuk kedepannya kalau seandainya ada lomba lagi, kalau sebelumnya 1 bulan, jadi saya untuk lebih memaksimalkan, saya akan ambil yang lebih awal lagi Bu, dalam misalnya 2 bulan sebelum perlombaan seperti itu Bu. Berarti 2 bulan sebelum perlombaan Sudah. Pak Hermansyah sudah Ya, mulai sudah melaksanakan mulai, ya. ya. Jadi dalam melaksanakan itu apa yang perlu Pak Hermansyah siapkan? Yang pertama tadi itu Bu, yang wajib itu sarana dan prasananya, siswanya, dan saya sendiri Bu, untuk biar sejalan nanti Bu. Kalau seandainya sarana siswanya ada, sayanya ada, terus sarana tidak mendukung kan juga tidak berhasil nanti Bu. Iya, Kalau betul. perkiraan saya seperti itu Bu. Ya, betul sekali itu Pak Hermansyah. Untuk terlaksananya suatu rencana itu harus ada sarana dan harus ada orang yang akan melaksanakannya ya Pak ya. Iya. Kemudian apa yang harus berubah setelah Bapak melaksanakan rencana tersebut? Yang harus berubah dari siswa gitu ya Bu. Iya. Nah, kalau saya harapkan yang harus berubah dari siswa itu adalah motivasinya harus berubah dulu. Saya harus merubah ini motivasinya yang sebelumnya down menjadi up seperti itu Bu. Jadi saya memang harus menggali, mengasah biar ibarat pisau itu menjadi seruncing-runcingnya, biar mereka memang bermotivasi dalam kalau seandainya siswa kita sudah termotivasi, otomatis dia akan semangat dalam mengikuti perlombaan itu, seperti itu Bu, kira-kira. Iya betul sekali. Jadi yang paling utama itu semangatnya dulu ya Pak Hermansyah. Yang lainnya itu nanti jarak atau enggak itu terserah ya. Yang penting kita usaha dulu. Betul sekali Bu. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya akan melanjutkan program ini secara kontinu Bu. Jadi tidak boleh terputus-putus lah istilahnya Bu. Jadi memang harus, kalau seandainya kita lakukan ya memang kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, biar nanti kalau seandainya kita merasa oh ini siswa ini sudah motivasinya sudah mulai naik nih, kalau seandainya sempat putus maka dia akan down lagi. Oleh sebab itu saya berkomitmen untuk melakukan ini secara berkontinu Bu, biar saya mendapatkan hasil yang lebih baik nanti ke depannya. Betul sekali ya Pak Hermansyah. Kira-kira kapan Pak Hermansyah akan mulai melakukan rencana ini? Nah, kalau untuk kebetulan sekarang kan saya ngajar videografi Bu. Jadi memang mulai dari sekarang saya sudah menayangkan ini Bu. Saya sering menyampaikan kalau seandainya di dalam videografi nanti kita akan mungkin ada lomba gitu. Jadi sudah mulai saya memberikan gambaran, memberikan referensi tentang ide-ide, dan saya sudah mulai memberikan teknik-teknik dalam pembuatan video pendek. Nah, sebab yang selalu diperlombakan di dalam itu kan ada 2 tuh Bu, kalau video ada video pendek dan video dokumenter. Nah, biasanya kita ikutnya itu dalam video pendek saja biasanya. Ada juga yang video dokumenter yang tahun sebelumnya. Nah, mulai sekarang itu dari saya sudah mulai nih Bu untuk mengasah kemampuan dari mereka seperti itu Bu. Ya, berarti kita belum lagi lombanya dilaksanakan, Ya, kita itu harus merancang merancang dulu dulu, ya, ya, apa yang akan kita tampilkan ya Pak Hermansyah ya. Ya, Bu. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu, yang mendukung Bapak dalam menjaga komitmen ini? Oke, tentu saja peran kepala sekolah perlu ya Bu ya. Jadi saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, maksudnya supaya prasarananya tadi Bu harus disiapkan. Tentu untuk membahas sarana dan prasarana saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Terus kalau untuk membimbing tadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam jurusan desain komunikasi visual, jadi bisa sharing saya untuk saling membantu gitu, membantu memberikan masukan, ide dan sebagainya Bu. Terus juga
dengan siswa sendiri. Jadi itulah Bu yang saya mau ini kan yang bisa saya rasa bisa membantu saya ke depannya Bu. Dari hasil perbincangan kita pada hari ini ya Pak Hermansyah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Hermansyah? Terus terang saja Bu, saya sudah merasa senang nih apa yang saya sudah bisa bercerita dengan Bu Is tentang permasalahan saya, dan ternyata saya bisa menyelesaikan sendiri nih permasalahan saya. Jadi lega saya Bu. Jadi malah sebelumnya saya tidak berpikiran sampai ke situ, tapi setelah bercerita malah saya mendapatkan solusinya sendiri nih Bu dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Is. Sama-sama, alhamdulillah ya Pak Hermansyah, Bapak dapat menemukan ya solusi terhadap permasalahan Bapak. Apa kesimpulan Bapak terhadap hasil coaching kita hari ini? Nah, kesimpulan saya yang saya rasa untuk meningkatkan motivasi siswa dalam perlombaan itu, yang pertama kita sebagai guru pembimbing harus selalu memotivasi siswa, ya harus selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga siswa kita itu terpacu untuk siap nih, kesiapannya dulu, semangatnya dulu dalam mengikuti lomba. Biasanya kan siswa itu malah dia tidak semangat, itu takut kalah Bu. Jadi itu yang perlu saya inikan terlebih dahulu biar mereka jangan menyerah sebelum berperang seperti itu. Jadi itu semangat dan motivasi itu yang perlu saya sering berikan kepada mereka Bu. Seperti itu saya rasa Bu. Adalah kira-kira selain masalah ini ada lagi masalah lain yang ingin Pak Hermansyah bicarakan dengan saya saat ini? Saya rasa itu saja Bu untuk kesempatan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan nih Bu, lain kali di lain kesempatan saya akan menghubungi Ibu Is lagi. Saya berharap Ibu Is bisa meluangkan waktu untuk saya lagi untuk mendengar cerita saya. Kalau Bu. untuk Pak Hermansyah saya terlalu bersedia Pak. Iya. Terima kasih Bu Is ya. Terima saya masih ada jadwal mengajar, jadi saya minta undur diri dulu ya Bu Is ya. Terima kasih sekali lagi telah mendengar permasalahan saya, telah bersedia mendengar permasalahan saya ya Bu Is ya. Sama-sama Pak Hermansyah. Saya pamit ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Iya. Nah, di sini kita bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi ya Bu. Nah, bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Proses coaching tadi berjalan dengan lancar, di mana Pak Hermansyah telah menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan yang Pak Hermansyah alami. Pak Hermansyah telah menemukan alternatif terbaik, solusi terbaik untuk masalah beliau. Untuk prosesnya tadi Bu, apa yang Ibu rasakan dalam melakukan coaching ini? Alhamdulillah lega sekali Bu. Saya senang bisa membantu rekan sejawat saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian apa lagi Bu yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta. Dan saya sangat senang sekali bisa menerapkan alur tersebut di dalam proses coaching saya Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu, saya tadi juga sudah melihat langsung dan mengamati proses kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Bapak Hermansyah ya. Nah, Ibu juga sudah nampak melakukan proses pendekatan percakapan dengan teknik coaching ini dengan teknik alur tirta ya Bu. Nah, kemudian proses itu saya juga lihat sudah sangat luar biasa dan bagus sekali ya Bu. Nah, dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Nah, semua sudah Ibu terapkan pada kegiatan coaching tadi. Iya Bu, terima kasih ya atas bantuannya, atas pengamatannya tadi. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching ya Bu.
Ya, oke. Selanjutnya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya rasa saya pengen lebih mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut mampu menggali lebih dalam lagi potensi si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya, kalau untuk secara umum tadi kegiatannya memang sudah bagus sekali ya, Bu. Hanya Ibu ingin lebih menggali lebih dalam lagi itu. Kalau untuk prosesnya tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot, hanya ingin lebih mendalami lagi ya, Bu. Iya. Ya, oke. Kedepannya saya berharap Ibu bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Mungkin apakah masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk sementara waktu. Oke, baik. Bila sudah cukup, mungkin kegiatan kita untuk sesi hari ini cukup ya, Bu. Iya. Dan terima kasih sudah saling bercerita tentang proses kegiatan coaching ini. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.